Berarti saya termasuk orang yang beruntung Ya itu karena termasuk tadi pelampiasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Minker semuanya. Salam moderasi. Pada kesempatan siang kali ini kita akan memulai podcast dan sekaligus menjadi launching podcast IPMAVA oleh KKN MDR Emoker IPMAVA. Pada kesempatan siang kali ini kita akan berpodcast bersama KKN Emoker IPMAVA dengan tema KKN Daring. Dalam kesempatan siang kali ini saya ditemani oleh peserta KKN Emoker IPMAVA KKN Daring. Selamat siang Mas Rogib. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Masih baik. jomblo ya? Halo ya, alhamdulillah masih jomblo. Oke, tema pada kesempatan kali ini diangkat sengaja untuk teman-teman KKN yang belum pernah mengikuti KKN agar tahu bagaimana kiat-kiat dan bagaimana strateginya untuk menjalankan KKN MDR, KKN Daring selanjutnya apabila ada. Sebelumnya saya berterima kasih oleh Mas Rogib karena sudah berkenan bersedia untuk ngobrol bersama kami. Ya nanti tapi jangan lupa ya, janjinya mau untuk kopi ya. Siap. Jua terus. Mengenai dengan tema KKN Daring ini Mas Rogib, kenapa memilih KKN Daring dan tidak memilih KKN yang luring? Apakah hanya sebagai suka atau sebatas formalitas atau gimana ini? Sebelumnya saya terima kasih ya karena ini sebetulnya Mas Host ini juga bagian dari kelompok kami, kelompok KKN Emoker juga. Beliau bahkan ini adalah ketua dari kelompok KKN Emoker IPMAVA. Jadi ora perlu formal kayak begini, santai aja. Ya siap. Ya santai gitu. Jadi begini ya, ini sekedar mungkin berbagi pengalaman, sekadar cerita karena memang saya itu termasuk orang yang suka bercerita, suka berbagi pengalaman dengan teman-teman. Kalau tidak percaya mungkin bisa Anda cek atau konfirmasi ke teman-teman saya yang dekat dengan saya. Ini pasti tahu teman-teman saya itu dia bahwa Rohib itu seorang Pendongeng. pendongeng. Tapi setiap orang yang saya dongengi atau saya ceritain itu ya nggak langsung tidur. Kalau pendongeng itu kan konotasinya biasanya pas waktu mau tidur kan gitu kan. Jadi begini, di bulan Juni ya, di bulan Juni tepatnya tanggal 16 itu saya masih agak ingat. Jadi waktu itu ada mas-mas jomblo itu ngontak saya via WA. Dia bertanya, Pak, ekstensi KKN-nya gimana? Saya ditanya seperti itu. Lah, karena saat itu saya belum berpikir tentang KKN karena saat itu jujur ya saya masih mengejar yang namanya judul untuk skripsi saya, judul, proposal dan sebagainya. Jadi untuk KKN saya kira gampang lah, udahlah nanti bisa diatur. Toh nanti juga sepertinya juga belum ada informasi dari Prodi, belum ada informasi dari kampus. Lah kemudian karena waktu itu saya ditanya oleh Mas Jomblo tadi, Saya ngerti kayaknya. iya ngerti dewe kan, karena memang Anda sendiri waktu itu yang bertanya. Jujur ya, karena saat itu cuman Anda yang pertama kali bertanya, yang pertama kali ngontak saya, yang pertama kali ngubungi saya, dan bahkan Anda juga yang pertama kali memberitahu saya bahwa ada yang namanya KKN Daring. Selamat Mas. Siap. Terima kasih ya. Siap. Berkat Anda saya ikut dalam podcast ini. Terima kasih. Siap. Kemudian karena saya waktu itu tidak tahu, akhirnya saya bertanya di
grup yang ada buka prodi saya, ada Bu Roda waktu itu. Saya tanya waktu itu ke grup. Di dalam grup saya bertanya, "Bu, KKN MDR ini maksudnya bagaimana?" Waktu itu beliau menjawab, "Nanti ada informasi Mas dari kampus, tunggu saja." Seperti itu. Lalu karena saya belum begitu puas, akhirnya saya kembali bertanya sama Mas Jomblo, sama kamu kan? Siap. Iya, jailing aku. Takok. Tapi jomblonya jangan keras-keras ya. Ya, ini sekedar pemberitahuan kalau Mas Kamit ini sebetulnya jomblo yang suka melampiaskan kekecewaannya pada setiap cewek. Tapi tolong ya nanti. Jadi buat cewek-cewek di luaran sana, hati-hati kalau kenal Mas Kamit. Ya, oke. Kini ora karo aku ora tak doi kowe. Oh iya. Ya seperti itu. Hati-hati wae. Nah, lalu ya, oleh Mas Kamit saya dikasih tahu, saya dijelaskan bahkan saat itu saya itu dikasih dokumen yang berisi jadi semacam rancangan atau ya rancangan kerja atau program dari KKN MDR itu. Lah, kemudian setelah saya dikasih dokumen tersebut, saya mikir dulu, mikir piye iki kok kira-kira aku melu MDR apa ora. Terus kemudian nanti kelebihan dari MDR itu bagaimana. Dan di situ tertulis alhamdulillah bahwa MDR itu cuma 45 hari. Nah, ini selain MDR itu bisa dilakukan di rumah, jadi gak harus ke tempat KKN. Waktunya juga cukup singkat, cuma 45 hari. Nah itu kemudian saya setelah merasa yakin saya cukupkan, akhirnya saya WA mengontak Mas Kamit, Mas Jomblo itu, "Ya wes Mit, aku melu kue." Siap. Nah itu mungkin saya itu mungkin ya rekrutan pertama ya Rek Mas. Iya, bisa jadi. Kok bisa jadi maksudnya ya? Setelah orang kaya. Ternyata sebelumnya sudah ada saya. Tapi dia nggak mau gitu ya? Dia nggak mau gitu kan. Oh, berarti saya termasuk orang yang beruntung. Ya karena... itu termasuk tadi pelampiasan. Wow, ojo terus dong ya. Sakit tak kandhani kowe. Oke, selanjutnya gini, sebelum disebarkan semakin luas itu kan, dibuka secara vulgar dari apa sih keistimewaan dari KKN daring setelah kita atau Anda itu mengikuti dari KKN daring ini. Apakah dari segi kondisi misalkan, atau dari segi biaya, atau dari segi tenaga? Mengenai keistimewaan ya, ini sebetulnya masing-masing jenis KKN ini punya kelebihan ya. Tetap yang namanya suatu hal perkara di dunia ini pasti ada yang namanya kelebihan, ya juga ada kekurangannya. Lah, karena saya mengikuti KKN MDR ini, saya juga merasakan adanya dua hal tersebut, yakni kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kelebihannya, jadi saya mengikuti KKN MDR ini satu, tenaga. Jadi kalau di MDR ini saya cukup menjalankan KKN cukup dari rumah. Nggak perlu aku moro neng gone KKN. Jadi kalau nek gune IPMAFA kan rencananya kalau nggak salah itu dulu di daerah Kidul ya, Kolilo kan? Kidul, nah ya. itu nek gune Kolilo. Jadi menurut saya nanti nek aku kok moro nek gune Kolilo, terus tugas-tugas dan pekerjaan atau tanggung jawab saya di sini bagaimana? Nanti bisa terabaikan. Oleh karena itu saya memilih MDR. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang saya juga tertarik tentang online-nya ini. Di MDR ini kan online ya, semua hal
di semua kegiatan, semua program ini dilakukan dengan online. Nah, itu yang menurut saya saat ini perlu saya pelajari. Untuk bermasyarakat, alhamdulillah saya ini di rumah alhamdulillah juga sudah banyak jadi berkecimpung, sedikit-sedikit sudah berkecimpung di masyarakat, sudah bersosialisasi dengan warga masyarakat saya, seperti itu. Jadi saya butuh yang namanya penyegaran. Nah, sepakat. Butuh penyegaran dan kita memang hidup di zaman yang serba teknologi ini. Jadi saya kira saya harus belajar bagaimana online itu, bagaimana bermedsos, bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat maya ya, seperti itu ya. Kalau saya sebut maya. Berarti masyarakat maya. Nah, itu yang saya kejar di sini. Jadi saya juga berterima kasih ini sebetulnya dengan teman-teman KKN Emoker, termasuk Anda juga yang merekrut saya. Terima kasih sekali lagi Mas Kamit. Nanti terus jangan lupa bingkisannya ya. Kalau mau bingkisan siap, datang saja ke rumah saya. Masih ingat rumah saya kan? Masih. Nanti saya jenenge kasih ice brownies. Siap. Promosi sekalian nih ice brownies. Asli brownies sekalian logonya. Ice brownies ini alhamdulillah adik saya itu owner dari ice brownies, asli brownies. Pakai lagi nih. Iya adikku, Mas Utep. Seperti itu. Oke, itu saya setuju dengan tadi ya, bagi seseorang yang memiliki tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan ketika KKN daring ini dilakukan, maka ini menjadi solusi. Ini menjadi solusi ketika kita sendiri itu memiliki tanggungan yang tidak bisa. Ketika kita itu KKN, otomatis kita meninggalkan yang namanya tanggungan tersebut. Maka KKN ini menjadi upaya yang solutif untuk bagi kita yang sudah memiliki tanggungan. Dan setelah itu ada biaya juga yang mungkin bisa dikompromikan dengan menggunakan mandiri ini. Iurannya juga bisa dikondisikan dengan situasi pandemi ini. Oke, selanjutnya ini sebentar Mas. Saya sebetulnya ini agak kurang setuju ya dengan pernyataan Anda bahwa di MDR ini soal biaya bisa diminimalisir kan gitu kan menurut Anda. Kalau saya enggak Mas, karena saya tiap hari juga di sini, entah di kelompok lain ya. Kalau di Emoker itu karena kebanyakan dari tim ini warga sini juga berdomisili di sekitar Margoyoso sini, kita ya sering kumpul, sering ketemu, dan di perkumpulan, di pertemuan tersebut iki pasti ngetokke kopi karo rokok Mas. Kopi, rokok, bahkan ya ono segone ya dah. Terus kadang ya ono lain-lain barang. Jadi nek diarani iki engko ngirit gitu, biaya. Ora setuju aku. Mergo aku kadul berah pada enek kene. Ya, nek gune Emoker loh ya, entah kalau di kelompok lain saya enggak tahu, tapi di Emoker kita memang inilah. Jadi kita betul-betul seperti KKN. Kalau bagi saya ini sama seperti KKN yang reguler itu, bertempat di satu tempat gitu. Tetapi di sini kelebihannya yaitu saya bisa belajar bagaimana bermedsos, bagaimana belajar online itu ya, bisa mengoperasikan bagaimana caranya men-streaming. Nah, itu loh. Streaming dari Zoom ke Facebook, terus kemudian ke YouTube. Nah, ini sesuatu yang baru bagi saya. Saya juga berterima kasih kepada Mas Rizkon yang telah memberikan satu pencerahan kepada saya.
ada juga Mas Irfan. Nah, ini Mas Irfan reveal juga ini orangnya. Tapi dari Jomblo beliau- juga enggak? Jomblo. Dari Mas Irfan ini juga saya bisa mengoperasikan satu aplikasi edit video. Kalau dia bilang itu KineMaster. KineMaster. Ya, KineMaster. Itu saya juga Master berterima kasih. KineMaster dia. Terus kemudian juga ada teman-teman yang lain yang ya bagi saya dapat pengalaman dan pembelajaran baru dalam berkehidupan ini. Terima kasih. Baik, Kak. Oke, pertanyaan yang ketiga ini Pak Rogi selaku Mas ya, Mas. Enggak, jangan Pak. Siap, Mas. siap. Mangunya dipanggil Mas. Tapi saat ini kan Jenom, panggilnya malah anak-anak itu Pak ya. ya. Oke, dalam yang pertanyaan selanjutnya ini bagaimana sih kita itu mempersiapkan KKN daring ini mulai dari awal? Dari awal ya pertama tentu registrasi saya neng kampus ya bayar 400.000 400.000 ya, lumayan itu kali 32. 400.000 untuk kampus. Terus kemudian kita waktu itu juga jenengan Anda kan juga ngajak saya ngerekrut teman-teman kan. Ya. Ya saya cari teman saya. Terus kemudian Anda juga ngubungi ngontak teman-teman Anda supaya mau diajak gabung ke dalam kelompok kita nantinya. Dan saat itu saya dapat cuma berapa ya? 1 orang tok aku. Sing liyane kowe tok kabeh golek. Aku ora roh ora melu-melu. Memang dari awal saya itu wong aku ya rumangsa wis rodok tua sithik, sithik ae lho ya, tapi masih jomblo ya. Tua itu. Mulane aja diundang Pak Mas wae ngono. Wong tuaku lagi sithik durung berat. Nah, iku terus kita setelah dapat jenane waktu itu berapa orang ya? 10 orang kayak ya. Pertama dapat 10 orang kumpul di rumah saya, terus di situ ada ta'arufan perkenalan, terus merencanakan ya, mengagendakan jadi buat proposal, buat program-program, buat job disk juga dan sebagainya. Termasuk juga di situ pembahasan tentang iurane Budgeting. ya, budgeting juga, karena di KKN MDR ini kan pendukung utama iki adalah kuota. Jadi nek ora ana kuota ya ora iso mlaku. Jadi selain iuran per individu tadi untuk kampus 400.000, di Emocare ini juga iuran per individu juga. Jadi untuk menunjang program-program dari kelompok ini bayar waktu itu piro 400 ya? 410. Nah, itu 410. Nyata nggak 10 aja boleh. Iya. Loh. Ya lengku 400. Nah, itu menyesuaikan dengan program kita kan. Oh iya, 410.000 itu. Terus kemudian setelah itu kita bergerak ngubungi jenenge narasumber mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kesuksesan program-program kita itu. Ya persiapannya ngono kae lah, ngopi, kumpul, bagaimana mengagendakan, bagaimana langkah selanjutnya, terus kemudian setiap pelaksanaan kita juga ono sing jenenge evaluasi dan sebagainya itu. Kayak ngono. Baik. Ini yang selanjutnya didukung dari sektor struktur persiapan. Saya sebagai ketua juga ya ini menambahi terkait dengan desain dari struktur kita itu harus disesuaikan dengan medan yang akan kita terjuni. Dalam artian kita Emocare ini terdiri dari beberapa bidang, yakni editing dan media engineering, di bidang live streaming, terus networking corporate untuk menjaring kerjasama, dan yang terakhir itu ada publikasi dan media dan reportase.
itu halayaknya itu malah semakin cocok ketika aplikasi atau desain dari struktur itu diimplementasikan, diterapkan dalam sebuah KKN daring. Sepakat nggak? Yo sepakat lah, gue sing ketemu aneh ya. Maksud piye. Tapi memang seperti itu. Jadi alhamdulillah di kelompok ini itu terdapat beberapa spesialisasi. Apa istilahnya? Ya apa sing ahli-ahli iku lah. Jadi di bidang editing video iku ana dhewe. Di bidang streaming ya ana dhewe wonge, sing di bidang ngetik ada, nulis juga ada. Terus bidang sing ngene-ngene kowe delok kalau Anda pernah lihat ya, Anda lihat di streaming di siaran langsung Emoker itu di pojok kiri di layar Anda. Pojok kanan, Deng. Pojok kanan layar Anda. Pojok kiri itu, Mas. Pojok kanan nah, Mas. Iya. Layar jres pojokan gini. Pojok kanane berarti pojok kanan layarmu. Pojok kanan layar Anda itu ono kotaan cilik, ono wong ngene. Iku ada di Emoker. Iya, tokohnya itu Mas Faiz itu ya. Nah, itu kan loh, sebetulnya itu ada banyak yang meragukan. Itu sebetulnya yang di sebelah kanan pojok itu benar-benar bisa atau enggak, itu aslinya banyak. Sebetulnya banyak yang meragukan, tapi ya beginilah Emoker. Ada job disknya masing-masing, punya keahlian sendiri-sendiri. Saya juga ini sebetulnya saya selama di Emoker ini jadi desain pamflet ya, meskipun iku cuman ya gitu-gitu aja, cuman pokoknya ngono-ngono tok lah. Tapi lah itulah yang saya bisa di situ. Jadi kita bekerja sama dengan baik, berkolaborasi dengan baik agar program dan kegiatan-kegiatan ini bisa maksimal. Baik, pertanyaan yang selanjutnya ini Mas Rakib. Kita itu sebagai peserta KKN MDR, KKN daring. Biasanya dalam budaya yang sudah berlaku, KKN ini menjadi sebuah tempat untuk mendapatkan jodoh. Nah, ini ketika ditarik dalam sebuah media maya itu kan, justru malah saya kira itu malah menjauhkan dari namanya jodoh. Sepakat gak? Iya. Sebetulnya ya gak sepakat sih. Gak sepakat gimana? Ya? Mergane ngene. Jadi di Emoker ini ya ada cowok juga ada ceweknya, dan beberapa kali juga mengadakan pertemuan. Jadi maksudnya pertemuan ini bukan terus satu orang ketemuan naik gune kafe murah, misal maksud saya itu. Jadi pertemuan di sini kita sering kita beberapa kali mengadakan rapat kecil pertemuan gitu dengan sesama jenane anggota kelompok. Lah di situ ini ya saya sebetulnya agak ragu ya, tapi ada kemungkinan timbul benih-benih percintaan. Berarti apalagi didukung dengan faktor usia ya. Tapi buat saya ini profesional alhamdulillah, dan kepada teman-teman perempuan saya ini saya jadi biasa-biasa saja. Entah Anda ya mbok nek PDW karo si Iko misalnya kan sempat kan di grup yang ada Bu DPL kan, Bu Kamel kan kemarin sempat ya disinggung seperti itu kan, karena ada istilahnya apa ya, comblangan kan, dipacok-pacokno cara wong boleh berarti dipacok-pacokno kan. Bu Kamel terus nyeletuk, hati-hati kakaknya diselesaikan dulu, kuliahnya diselesaikan dulu, baru itu ke rumahnya nembung wong tuane kan ngono. Saya masih ingat itu Mas. Ya piye iku? Kalau kowe kan berarti kalau hanya janji-janji jangan dipercaya gitu. Kan gitu kan. Berarti kan memang di KKN ini meskipun bukan KKN yang jenenge reguler, tetap ada kemungkinan benih tempe itu ada. Iya, tetap ada.
Baik, selanjutnya ini pertanyaan yang terakhir ini sebelum saya closing statement, sebelum kita tutup. Khususnya pada jenengan, pada Mas Rogib gitu kan. Makasih udah dipanggil Mas. Mas Rogib. Seumpama Mas Rogib ini dalam masuk kategori orang yang post modern, di mana teknologi ini menjadi tantangan yang cukup berat untuk diselami. Berbeda lagi kalau generasi milenial yang sudah akrab dengan yang namanya gadget, yang namanya teknologi. Ini sikap yang bagaimana yang seharusnya yang timbul di kalangan golongan klasik, ya katakanlah golongan klasik. Sebetulnya saya merasa tersinggung ya Anda mengistilahkan ya. Saya paham arah Anda itu ke saya ya. Aku wong klasik ngono. Sebetulnya saya tersinggung itu. Maaf ya. Tapi wajahnya wajah milenial generasi. Ya makasih ya. Nggak jadi tersinggung saya. Jadi kebanyakan memang jadi orang-orang yang seusia dengan saya yang berdomisili di pedesaan banyak ini sebetulnya teman-teman sebangku sekolah dengan saya yang seusia dengan saya ini acuh tak acuh dengan kemajuan teknologi. Bahkan ada loh teman saya itu yang hingga saat ini dia gak punya Facebook. Pernah pas saya itu ngurus reunian alumni, waktu itu saya cari-cari teman-teman saya karena memang sudah lama berpisah, nggak pernah ketemu, nomor nggak punya, dicari Facebooknya juga nggak ada. Lalu alhamdulillah saya dapat nomornya, saya telepon dan waktu itu saya minta nomor WA. Iki ono WA-ne pura, saya tanya seperti itu. Gak ono Gip. Terus lalu saya tanya, duwe Facebook gak? Ora, wong tua kok nganu Facebookan lah apa lah, suwaye nganu serawayae ini. Jawabannya seperti itu teman saya. Itu seusia dengan saya loh. Tapi perempuan. Iya, perempuan itu waktu itu. Teman saya perempuan. Lah, jawaban saya yo piye yo? Karena saya ini entah karena saya ini jenenge enggak mau dibilang tua mungkin ya, atau mungkin karena memang meski usia saya ini sudah ya seperti ini, nggak mau menyatakan usianya. Sebetulnya saya sebetulnya malu kalau harus menyebutkan usia. Tapi saya ini sudah kepala tiga kepala tiga. Sudah kepala tiga saya ini. Tapi entah itu ya karena saya nggak mau disebut tua atau memang jiwa saya ini masih jiwa-jiwa muda. Karena saya belum menikah, mungkin belum punya anak, belum punya istri. Ini sekaligus ngono ya. Masih kira jodoh Siti toyo kok gak apa-apa ngono. Nah, jadi tapi memang saya itu orangnya nggak mau ketinggalan dengan yang namanya perkembangan. Jadi waktu itu juga saya bilang sama teman saya, alah umurmu lagi piro leh. Waktu itu pada tahun 2018, berarti saya belum berkepala tiga. Saya baru usia 2728 lah, 2728. Lah itu dia bilang seperti itu. Terus kayak saya timpali itu, umur lagi semene kok iso mlepom kaya mengkono. Dia ora nggih pancen anakku wis ngene serak rak kober dolanan ngono jaban. Jadi itu menurut saya yo perlu diluruskan ya. Bagi saya perlu itu. Harus dikasih tahu bahwa kan kalau kita lihat ya, banyak sekarang ini orang-orang tua yang bahkan sudah usia 50 tahun itu baru punya Facebook, baru punya WA, bahkan pada usia banyak
profesor doktor atau guru-guru di madrasah itu yang sudah berkepala 6, hampir berkepala 6, itu sudah bisa mengoperasikan Zoom loh. Sudah bisa mengoperasikan Zoom. Lah mosok kowe sing umure lagi 28 27 30 wae ora paham kaya mengkono. Jadi dan alhamdulillah dari berangkat hal itu saya ya tidak ada kendala. Dari saya sendiri itu juga ada kendala yang berarti ya, karena saya itu mampu mengikuti teman-teman dari Emocare, dan bahkan seringnya ini kelebihan dari saya. Ini seringnya saya yang sering mengingatkan teman-teman agar ya mosok ngoperasino Zoom itu ora iso. Nemen lah. Mosok karo aku kalah. Aku sing umure semene iso kok. Lah itu saya. Baik, terima kasih. Berikan closing statement untuk pemirsa yang mendengarkan podcast ini, termasuk dengan peserta KKN daring yang mungkin akan melaksanakan KKN daring di setelahnya. Kok mungkin piye? Ada kemungkinan ada dan tidak. Apakah luring atau daring? Silakan berikan closing statement oleh pemirsa. Dari saya ya untuk closing statement saya ini. Sebelumnya ya lali aku mau ngiling. Sebelumnya saya tadi itu agak kurang setuju dengan pernyataan Anda juga bahwa di bulan Desember nanti itu KKN-nya daring. Karena menurut saya ini mungkin ada perpaduan antara reguler dengan daring, itu pasti nanti ada dipadukan. Jadi selain ber-KKN di sekolah, pasti ya menurut saya ini nanti juga dituntut untuk mengembangkan KKN-nya di medsos, melaksanakan KKN-nya atau program-programnya di medsos. Itu kan kalau kita lihat, saya lihat itu di KKN yang siapa itu di angkatannya Aliatin ya. Angkatannya Aliatin itu 2018 mereka mengupload, memposting kegiatan-kegiatan mereka di medsos, di Facebook saat itu. Saya itu di-add banyak sekali akun KKN dari angkatannya Kak Aliatin itu. Kemudian mengenai ini KKN MDR ini pastinya dan bagi saya itu sangat bermanfaat bagi saya. KKN MDR ini bisa membuat saya lebih berpengalaman dalam hal teknologi. Ini satu hal yang tidak mungkin tidak bisa saya temukan di KKN reguler nanti. Karena apa? Karena di sini kita fokus ke online, jadi online, pokoknya kabeh itu dilakukan dengan online. Dari sini saya bisa merasakan manfaat, merasakan bagaimana pengalaman bermedsos dengan baik, dan alhamdulillah kami juga didukung oleh di DPL yang profesional juga. Nah itulah dari saya. Jadi intinya KKN MDR tidak kalah seru dengan KKN reguler. Baik, terima kasih. Saya juga ingin menyampaikan beberapa closing statement ya, karena diminta oleh Mas Rogib. Ya wajib lah. Ya wajib. Closing statement dalam tema kali ini itu kita sebagai mahasiswa yang memiliki kontribusi dalam perubahan society, itu harus kita pandai-pandainya memilah dan memilih beberapa peluang yang mungkin itu menambah pengalaman kita, khususnya itu KKN daring ini. Beberapa pengalaman kita akan dapatkan, tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak konsekuensi yang kita dapatkan ketika memilih KKN daring. Maka
kita itu dihadapkan oleh sebuah pilihan yang bisa dikatakan tidak menghilangkan substansi dari KKN itu, malah kita diperkompleks lagi dengan beberapa pengalaman yang tidak dimiliki oleh KKN yang sebelumnya. Betul. Maka dalam kesempatan ini kita itu membawakan konten-konten yang sesuai dengan zamannya, sesuai dengan momentum di mana teknologi ini semakin meningkat. Dalam kesempatan ini 1 Muharram 1442 Hijriah, kami launching podcast dari Emocare Ipmafa. Persembahan dari kami, podcast untuk para pendengar, audien, sesuai dengan perkembangan teknologi di era sekarang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi dengan episode selanjutnya, episode podcast selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan, dan akhirnya kita sampaikan salam Sobat Mincare, salam moderasi.